Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di bab 5. Saat ini kita akan membahas tentang keamanan pangan. Tapi sebelumnya, moto kita hari ini adalah everything happens for a reason. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak akan pernah ada habisnya. Itu semuanya pasti ada alasannya. Semuanya itu ada sebab akibat. Sehingga apapun yang kita dapat di dunia ini itu harus disyukuri. Harus selalu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Oke. Nah, jadi pendahuluan kita yaitu tentang bagaimana globalisasi juga mendorong perubahan pola konsumsi pangan masyarakat yang memerlukan perhatian akan dampaknya terhadap kesehatan. Di samping itu, adanya berbagai isu di masyarakat seperti permasalahan kekurangan gizi dalam bentuk gizi kurang dan gizi buruk, masalah kegemukan atau gizi lebih, serta keamanan pangan juga memerlukan telaah yang komprehensif untuk mencari solusinya, termasuk aspek revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi. Kualitas atau keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi itu ada beberapa kategori di sini. Yang pertama yaitu ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit dilakukan karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda. Sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, ukuran kualitas pangan dapat dianalisis dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan untuk lauk pauk sehari-hari. Apakah mengandung protein hewani dan atau nabati? Berdasarkan kriteria ini, rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja. Kemudian yang kedua, rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein nabati saja. Yang ketiga, rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk pauk berupa protein baik hewani maupun nabati. Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan secara tunggal atau beragam yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Nah, itu adalah definisi dari konsumsi pangan. Kemudian tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan atau rasa lapar atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh, serta untuk pertumbuhan. Konsep gerakan makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Seperti apa konsepnya? Mari kita pelajari bersama. Dalam konteks penganekaragaman konsumsi pangan, gerakan makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman pada ibu hamil, menyusui, anak balita, dan anak sekolah dapat dilihat sebagai upaya. Yang pertama adalah peningkatan pemenuhan kalori masyarakat per kapita untuk mencapai kondisi ideal. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada ibu hamil dan menyusui bahwa pangan yang dikonsumsi secara beragam, bergizi, seimbang, dan aman sangat diperlukan bagi ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, untuk menumbuhkan dan menanamkan pola makan sehari-hari yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman kepada anak sejak usia dini dan lingkungan keluarga. Dan yang keempat,
Gerakan ini juga diharapkan dapat mendorong pengenalan, pengkajian, dan pemanfaatan pangan-pangan lokal non-beras seperti pangan alternatif yang memiliki nilai gizi dan ekonomi yang tidak kalah dengan beras. Gerakan makan beragam, bergizi seimbang dan aman diarahkan pada desa mandiri pangan, di mana daerah yang tingkat ketersediaan dan konsumsi energi masih rendah, daerah miskin dan tertinggal, daerah yang banyak dijumpai keluarga miskin, atau daerah prasejahtera dan sejahtera 1, dan hampir miskin sejahtera 2. Daerah rawan pangan dan daerah yang memiliki banyak kelompok ibu hamil menyusui, anak usia dini, dan anak sekolah yang rawan gizi. Nah, ini ada langkah operasional, kemudian sasaran daerahnya, kemudian outputnya apa yang ingin dicapai, sehingga nanti tercapai pemenuhan gizi seimbang. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, di e-study nanti bisa dipelajari. Keamanan pangan itu sangat penting, kenapa? Karena keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan. Persyaratan pangan yang layak dikonsumsi antara lain sehat, aman dan halal, penampilan dan cita rasa, kemudian aman untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah bab 5 yang hari ini kita pelajari. Nantinya kalian ingin lebih lengkap lagi belajar di e-study di mata kuliah ketahanan pangan. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.